Oke, selamat siang semuanya. Jadi di pertemuan kali ini kita mau ngebahas soal tambahan sebelum kalian kuis dan UAS. Nah, buat soal tambahan kalian bisa lihat di modul halaman 115. Di situ ada negeri Tawako, terus disediain informasi-informasi lainnya dan disajikan neraca saldo per 1 Juni 2018 dalam mata uang rupiah. Nah, jadi di perusahaan ini punya dua mata uang, yang satu rupiah, yang satu USD. Nah, di sini mata uang utamanya rupiah karena di neraca saldonya dia menyatakan satuannya dalam rupiah. Nah, berarti mata uang satunya lagi USD ya. Oke, kita masuk aja ke pembahasan. Yang pertama, kalian isi dulu yang tanda tanya di neraca saldo ini. Nah, kayak akumulasi, terus gedung, terus ada hutang dan lain-lain. Nah, cara nyarinya kita bahas satu-satu, dimulai dari akumulasi. Nah, buat akumulasi, pertama akumulasi gedung. Di sini kalian lihat dulu kos gedungnya. Kos gedung masih tanda tanya. Terus kalian lihat di informasi tambahan. Nah, di sini di fixed asset list kos gedungnya udah dikasih tahu ya. Di sini gedung kosnya punya harga 250 juta. Depresiasinya pakai garis lurus. Useful life-nya itu 10 tahun. Purchase and usage date-nya itu digunakan tanggal 1 Maret 2016. Fiscal type-nya itu bangunan dan kodenya FA-02. Oke, berarti kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini karena pakai straight line, kalian tulis costnya 250 juta. Rate-nya itu 25 juta. Dari mana? Itu dari berarti costnya dari 250 juta dibagi 10 tahun, karena kan dia bilang umur manfaatnya 10 tahun, berarti 250 juta dibagi 10 tahun ketemu per tahunnya 25 juta. Nah, buat akumulasinya di sini karena dia bilang digunainnya dari 1 Maret 2016, sedangkan kita lagi di bulan Juni 2018. Nah, berarti kita hitung dari Maret pertama kali digunain sampai 1 Juni 2018 itu udah kepake berapa bulan. Nah, di sini terpakainya 27 bulan, sedangkan per tahunnya itu 25 juta. Nah, cara nyari akumulasi depresiasinya berarti kan tadi udah ketemu per tahun ya. Nah, 25 juta per tahun kalian bagi 12 saja. Nah, berarti kan ketemu per bulan ya. Baru kalian kali yang terpakai. Kalian kali 27 bulan. Nah, ketemu 56.250. Nah, ini buat akumulasi penyusutan gedung. Nah, selanjutnya buat akumulasi penyusutan kendaraan. Di sini kita lihat kendaraan ada dua. Yang pertama kita hitung dulu buat motor Ninja ya. Di sini costnya 30 juta. Metodenya straight line. Useful life 5 tahun. Pertama kali digunakan itu 1 Maret 2017. Nah, berarti cara nyarinya sama kayak tadi. Masukin costnya 30 juta, kalian kali rate-nya atau kalian bagi sama umur manfaatnya. Ada dua cara. Buat ini kalian bagi aja. Berarti 30 juta kalian bagi 5 tahun, berarti ketemu 6 juta per tahunnya. Terus kalian hitung dari 1 Maret 2017 pertama kali dipakai sampai
1 Juni 2018 saat kita mau mulai transaksi. Nah, itu kan udah kepake sebanyak 15 bulan. Nah, cara nyarinya sama, berarti kan 6 juta tadi per tahunnya. Kalian bagi 12, ketemu per bulannya, kalian kali 15. Berarti akumulasi penyusutannya ketemu 7.500.000. Nah, buat Honda Mobilio juga sama. Costnya itu 200 juta, terus kalian lihat useful life-nya itu 5 tahun, berarti 200 juta dibagi 5 tahun, ketemu 40 juta per tahunnya. Terus kalian hitung dari pertama kali digunakan, kan pertama itu 1 September 2016 sampai 1 Juni 2018. Nah, berarti itu udah terpakai sebanyak 21 bulan. Nah, cara nyarinya sama, berarti dari 40 juta kalian bagi 12, ketemu per bulannya, dikali 21 bulan, ketemu 70 juta akumulasi penyusutannya. Nah, habis itu lanjut ke fixed asset selanjutnya, ada peralatan. Nah, buat peralatan di sini costnya 15 juta, metodenya straight line, umurnya 4 tahun, digunainnya 1 Maret 2017. Nah, berarti kalian tulis costnya 15 juta, terus dibagi umur manfaatnya. 15 juta dibagi 4, umur manfaatnya ketemu ratenya 3.750.000. Nah, sama kayak tadi, hitung yang udah terpakai itu berapa bulan, dari 1 Maret 2017 pertama kali digunain sampai sebelum transaksi 1 Juni 2018. Nah, di sini sudah terpakai 15 bulan. Nah, berarti dari 3.750.000 ini yang per tahun, kalian jadiin bulan dulu dibagi 12, terus dikali 15 bulan, ketemu 4.687.500. Nah, selanjutnya buat akumulasi penyusutan peralatan satunya lagi. Nah, punya cost sebesar 10 juta, umur manfaatnya 4 tahun, digunainnya 1 September 2016, metodenya start line. Nah, cara nyarinya sama, costnya 10 juta, kalian bagi umur manfaatnya 4 tahun, ketemu per tahunnya 2.500.000. Nah, kalian hitung yang sudah terpakai dari pertama kali digunakan 1 September 2016 sampai 1 Juni 2018. Nah, sudah terpakai 21 bulan. Nah, berarti si 2.500.000 ini yang per tahun kalian bagi 12, ketemu per bulannya dikali 21 bulan, ketemu 4.375.000 untuk akumulasi penyusutan peralatannya. Nah, kalian total habis itu peralatan yang FA3 ditambah akumulasi penyusutan peralatan FA4 ketemu 9.062.500. Nah, ini nanti dimasukin di neraca saldo. Nah, selanjutnya berarti akumulasi udah keisi semua. Selanjutnya nyari kos gedung. Nah, buat kos gedung itu tadi udah ada di bawah yang di fixed asset list sebesar 250 juta. Jadi tinggal kalian tulis saja di sini, ada di informasi tambahan yang fixed asset list di bawah. Nah, di sini gedung 250 juta. Jadi kalian tinggal catat aja. Terus selanjutnya masuk ke hutang bunga. Nah, buat hutang bunga kalian baca di informasi tambahan. Nah, di sini nih. Di sini dia bilang hutang jangka panjang pada Bank ASBC dipinjam sejak pendirian perusahaan dengan tingkat bunga 6% dan jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga itu dilakukan tiap 1 Januari dan 1 Juli. Penyesuaian bunga dilakukan tiap bulan. Nah, berarti
Untuk cari hutang bunga, cara nyarinya pertama diketahui rate-nya 6%. Nah, terus dari hutang pokok itu didapat dari, karena di sini dia bilang bank HSBC, hutang bank HSBC. Nah, berarti kalian cari hutang bank HSBC nominalnya sebesar 125 juta. Nah, ini berarti jadi pokok hutangnya ya. Berarti untuk hutang pokoknya 125 juta. Nanti kalian kali 6% rate-nya. Jadi 125 juta kalian kali 6%, ketemu per tahun 7.500.000. Nah, itu kan per tahun, sedangkan yang diminta itu per bulan. Nah, jangan lupa kalian bagi 12. Nah, berarti untuk hutang bunga per bulan ketemu 625.000 per bulannya. Sedangkan di sini dia bilang pembayaran bunga dilakukan tiap 1 Januari dan 1 Juli. Penyesuaian bunga dilakukan tiap bulan. Nah, berarti untuk hutang bunga nanti kalian bisa isi sebesar 625.000 per bulannya. Terus jangan lupa di sini kan dia bilang pembayaran tiap 1 Januari dan 1 Juli. Nah, berarti kita lagi ada di bulan Juni. Kita hitung dulu nanti utang bunga dari Januari sampai 1 Juni. Nah, berarti kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan. Nah, berarti kita hitung utang bunga selama 5 bulan itu berapa. Nah, kan tadi di sini udah ketemu per bulannya 625. Nah, kita mau cari 5 bulannya itu berapa? Berarti 625.000 dikali 5 bulan. Ketemu 3.125.000. Nah, berarti nanti itu yang dicatat di hutang bunga. Hutang bunga kalian catat sebesar 3.125.000. Nah, selanjutnya masuk ke hutang usaha IDR. Kalian baca di ini data pemasok. Nah, pertama kalian cari dulu yang masih belum diketahui saldonya, kayak dari si Yohana Aifa ini. Nah, di sini dia bilang 45% dari total saldo Anderu Yuando. Nah, kalian lihat total saldo si Anderu ini. Nah, ini kan Anderu. Saldonya dia ada 12 juta sama 8 juta. Nah, di sini kan dia bilang total saldo. Berarti kalian totalin dulu 12 juta ditambah 8 juta, ketemu 20 juta. Nah, kalian kali sama 45%, karena dia bilang 45% dari total. Nah, berarti untuk si Yohana Aifa ketemu saldonya sebesar 9 juta. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Yohana Aifa yang kedua. Dia bilang 80% dari saldo AW 050515 strip 01. Berarti dari sini. Nah, berarti dari si 12 juta dikali 80% nya, ketemu 9.600.000. Nah, selanjutnya masuk ke Andre Kozek. Dia bilang 20% lebih besar dari saldo YA strip 150515 strip 01. Berarti yang ini yang tadi kita udah cari, Yohana Aifa. Berarti dari 9 juta ini kalian kali, dia bilang lebih besar 20%. Kalian kali 120%, ketemu 10.800.000. Itu untuk saldo yang pertama. Nah, saldo yang kedua dibilang 115% dari saldo AW
strip 220515 strip 02, berarti yang ini. Dari 8 juta ini kalian kali 115%. Nah, berarti ketemu saldonya 9.200.000. Nah, yang terakhir Junica dibilang 400.000 lebih besar dari YA 250515 strip 02, berarti lebih besar 400.000 dari saldo Yohana Aifa yang kedua. Kita lihat tadi yang udah kita hitung 9.600.000 dibilang lebih besar 400.000, berarti ditambah 400.000 ketemu 10 juta. Nah, buat saldo hutang usaha IDR itu kalian tinggal tambahin aja yang rupiah-rupiah. Berarti dari 12 juta ditambah 8 juta terus ditambah 9 juta ditambah 9.600.000 ditambah 10.800.000 ditambah 9.200.000 ditambah sama 10 juta. Berarti buat saldo utang usaha IDR ketemu 68.600.000. Nah, selanjutnya buat utang usaha IDR, di sini kan dia bilang yang IDR yang USD itu utang usaha USD Nah, berarti untuk utang usaha USD didapat dari kalian lihat yang pemasok yang menggunakan mata uang USD. Di sini Fannie Marijoy saldonya 2000 USD. Nah, itu cara nyarinya, berarti 2000 USD kalian kali rate-nya. Di sini rate-nya itu kita belum ketahuin. Cara nyarinya kalian lihat yang di bagian bank CMB USD. Di sini kan ada total saldo sebesar 40.500.000. Nah, dia bilang di bank CMB USD ini kita punya 3.000 dolar. Nah, berarti kita bagi 3.000. Nah, berarti ketemu rate-nya 13.500. Nah, berarti untuk 1 USD nanti rate rupiahnya itu 13.500. Nah, berarti buat utang usaha USD si 2000 tadi dikali rate 13.500. Kalian kali berarti nanti ketemu saldonya 27 juta. Terus selanjutnya kendaraan. Nah, kendaraan ini kalian tinggal lihat di fixed asset list tadi. Kendaraan kan ada 2 ya, berarti kalian tambahin aja dari si Honda Mobilio ditambah Motor Ninja 200 juta ditambah 30 juta ketemu 230 juta. Nah, selanjutnya untuk laba ditahan ini pengerjaannya di terakhir aja, karena ini tinggal selisihin antara aset dikurang liabilities dikurang equity. Nah, kita masuk ke peralatannya dulu. Peralatan juga bisa dilihat di fixed asset list. Kalian jumlahin aja 10 juta ditambah 15 juta ketemu 25 juta. Nah, untuk persediaan barang dagang, nah itu didapat dari kalian lihat di data persediaan barang dagang. Di sini metodenya FIFO. Kalian cari dulu yang masih tanda tanya ini. Nah, cara nyarinya itu gimana? Yang pertama, kita masuk ke yang skinny jeans Weyuando. Nah, di sini yang dikasih tahu itu sales price-nya sebesar 600.000. Terus dibilang markup dari cost sebesar 33,333%. Nah, berarti kalau buat cari cost per unitnya itu didapat dari 600.000 kalian bagi 133,333%.
ketemu 450.000. Nah, selanjutnya ke slim fit jeans Weyuandao. Di sini yang dikasih tahu cost per unitnya, dibilang markupnya 30%. Nah, berarti kita cari sales price-nya dengan cara si 500.000 atau costnya kalian kali 130%. Nah, ketemu 650.000. Nah, kalian perlu tahu bedanya cara nyari cost per unit sama sales price per unit. Nah, kalau kondisinya kayak gini, cost per unit itu didapat dari sales price-nya, kalian baginya sesuai markupnya. Di sini kan yang pertama contohnya 33,333%. Nah, berarti kalian bagi 133,333%. Nah, itu nanti ketemu buat di cost-nya. Tapi kalau yang ditanya itu sales price-nya, berarti cara nyarinya cost-nya kalian kali 130% atau markupnya. Nah, bedanya kalau nyari cost itu kalian bagi, kalau nyari sales price itu kalian kali. Nah, itu berlaku buat semuanya kalau kondisinya kayak gini. Itu tinggal kalian coba aja nanti. Nah, nanti bakalan ketemu hasilnya segini. Buat skinny jeans yang tanda tanya itu cost per unitnya 450.000. Slim fit jeans itu sales price-nya berarti ketemu sebesar 650.000. Jaket jeans itu sales price-nya ketemu sebesar 550.000. Skinny jeans itu cost per unitnya ketemu 425. Slim fit jeans Marijo itu ketemu sales price-nya 625. Rip jeans Marijo itu ketemu sales price-nya 700.000. T-shirt polos Aiva ketemu cost-nya 75.000. Chino pen Aiva ketemu cost-nya 350.000. Terus hoodie Kozek itu ketemu cost-nya 350.000. Long sleeve shirt itu ketemu sales price-nya 200.000. Winter jacket ketemu sales price-nya itu 525.000. Dan yang terakhir turtleneck ketemu cost per unitnya 125.000. Nah, ini cara nyarinya sama. Berarti untuk cost cara nyarinya dibagi, untuk sales price cara nyarinya dikali. Nah, itu disesuaikan sama informasi markup yang ada di sini. Berarti kalau cost dibagi 100 berapa persen, kalau sales price berarti dikali 100 berapa persen, kayak gitu. Nah, buat total cost itu didapat dari cost per unitnya kalian kali kuantitinya. Berarti contoh yang pertama itu 450.000 kalian kali kuantitinya 4, berarti ketemu 1.800.000 dan seterusnya kayak gitu. Karena yang ditanya total cost, berarti kalian lihat cost per unitnya aja, tinggal kalian kali sama kuantitinya. Nah, nanti ketemu kayak gini. Terus jangan lupa kalian totalin. Nah, di total ketemu 10.825.000. Nah, angka ini yang bakal nanti jadi saldo inventory kalian di neraca saldo, 10.825.000. Nah, itu kayak gitu untuk persediaan barang dagang. Nah, selanjutnya kita masuk ke piutang. Pertama yang ditanya itu piutang usaha IDR. Kita cari dulu informasi tambahan terkait data pelanggan. Nah, di sini pertama itu tipenya masih tanda tanya ya. Nah, untuk ngisi tipenya itu kalian baca di informasi tambahan. Di sini kan ada negara asal sama benua asalnya. Kalian baca di informasi, pelanggan atau pemasok yang berasal dari benua Asia termasuk tipe Asia. Di luar itu berarti termasuk tipe luar Asia. Semua pelanggan atau pemasok menggunakan mata uang rupiah, kecuali pelanggan atau pemasok yang berasal dari Prancis dan Amerika Serikat. Nah, kebetulan pelanggan dari Prancis dan
Amerika itu mata uangnya sama, yaitu menggunakan USD. Nah, berarti untuk tipe ini kalian bisa lihat di sini udah ada Asia, Eropa. Berarti kalau Asia nanti tipenya Asia, kalau Eropa berarti masuknya tipe di luar Asia. Nah, jadi untuk tipe kalian bisa isi. Nah, selanjutnya isi saldonya. Yang pertama itu dia bilang punya si Giovanni 2/3 saldo HH 152505/06. Nah, kalian lihat yang HH 152505/06. Di sini dia bilang 60% dari saldo Kevino Enrico Yongrico. Berarti di sini saldo si Kevin kan udah dikasih tahu 15 juta. Berarti nanti kalian kali 60%. Nah, berarti untuk saldo si Azalea ini yang slip 06 ketemu saldo sebesar 9 juta. Ketemu saldo sebesar 9 juta, terus baru di sini dia bilang si Giovanni yang pertama 2/3 dari saldo Azalea yang kedua. Tadi kan saldonya 9 juta. Nah, dia bilang 2/3 dari saldonya. Berarti tinggal kalian kali 2 bagi 3. Untuk si Giovanni yang pertama ketemu 6 juta. Nah, selanjutnya untuk yang kedua dia bilang 110% dari saldo HH 1525/1205/02. Di sini kalian lihat HH yang strip 02, dia bilang di sini 25% lebih besar dari HH 1507/05/01. Berarti dari yang saldo tadi saldonya sebesar 6 juta, dia bilang 25% lebih besar. Berarti 6 juta kalian kali 125%. Nah, untuk si Azalea yang ke 1 itu ketemu 7.500.000. Nah, baru kalian bisa cari si Giovanni yang kedua. Dibilang 110% dari saldo Azalea yang pertama tadi, yang ini. Nah, berarti cara nyarinya kan tadi ketemu saldonya 7.500.000 ya. 7.500.000 dikali 110%, ketemu 8.250.000. Nah, kayak gitu. Nah, berarti untuk data pelanggan keisi semua. Nah, itu tinggal kalian jumlahin. Yang rupiah kalian jumlahin, berarti 15 juta ditambah 6 juta ditambah 8.250 ditambah 7.500.000 ditambah 9 juta. Nah, ketemu 45.750.000. Nah, itu masukin di saldo piutang usaha IDR. Nah, untuk saldo piutang usaha USD didapat dari berarti $1.500. Kalian kali tadi rate-nya. Tadi kan rate udah kita hitung ya. 40.500.000 dibagi 3.000 ketemu 13.500. Berarti 13.500 kalian kali sama 1.500 USD, ketemu untuk piutang usaha USD sebesar 20.250.000. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk tanah untuk cara carinya tinggal lihat di fixed asset list. Di sini tanah kosnya 350 juta. Berarti tinggal isi aja. Nah, yang terakhir berarti tinggal asuransi dibayar di muka ya. Di sini tinggal lihat di informasi tambahan. Asuransi dibayar di muka awalnya itu 90 juta untuk 3 tahun sejak 1 Februari 2017. Nah, berarti cara nyarinya kalian tulis kos asuransi dibayar di mukanya. Berarti dari soal itu tadi 90 juta kan jangka waktunya 3 tahun atau 36 bulan. Nah, biar lebih gampang kalian baginya per bulan aja. Jadi kan 90 juta dibagi 36 bulan. Nah, berarti ketemu
per bulannya itu sebesar 2.500.000. Terus kalian hitung kayak tadi yang udah terpakai itu berapa dari pertama kali bayar. Di sini dia bilang 1 Februari 2017 sampai 1 Juni 2018. Nah, berarti kan udah terpakai 16 bulan. Sedangkan jangka waktu kita 36 bulan. Nah, berarti masih ada sisa sebesar 20 bulan. Nah, berarti untuk cari saldo asuransi dibayar di muka, rate untuk 1 bulan 2.500.000 dikali sisanya. Sisanya masih 20 bulan, berarti 2.500.000 kalian kali 20 bulan. Ketemu untuk asuransi dibayar di muka 50 juta. Nah, itu tinggal kalian masukin aja di sini 50 juta. Nah, berarti kan semuanya udah terisi kecuali laba ditahan. Nah, untuk laba ditahan itu kalian tinggal selisihin aja kayak gini. Jadi untuk aset kalian jumlahin semua. Dikurangin akumulasinya, jangan lupa akumulasi sifatnya ngurangin. Terus buat liabilities juga kalian jumlahin semua, total utangnya berapa. Terus buat equity juga kalian jumlahin modalnya dan lain-lain. Nah, nanti untuk liabilities dan equities kalian tambah. Nah, di sini ada perhitungannya. Untuk aset itu totalnya sebesar 956.937.500. Untuk liabilities 223.725. Equity itu 175 juta. Nah, total liabilities dan equity itu 398.725. Ini tinggal dijumlah aja. Nah, selisihnya kalian masukin di laba ditahan. Berarti untuk cari laba ditahan, aset 956.937.500 kalian kurangin sama total liabilities plus equities 398.725. Nah, ketemu 558.212.500. Nah, angka itu yang kalian masukin di neraca saldo. 558.212.500. Nah, kayak gitu. Nah, berarti untuk yang tanda tanya udah keisi semua. Nah, kalau udah keisi berarti tinggal masuk ke setupnya. Nah, berarti kalian buka Accurate-nya. Nah, karena kita mau bikin perusahaan baru, berarti kita pilih yang create new company. Terus titik 3 ini kalian klik. Nah, kalian pilih yang di data D ya. Nah, kasih nama aja Negeri Tawako. Kalau udah kalian pencet create. Nah, kalau udah kalian oke. Nah, kalian bisa sambil baca dulu informasi-informasi terkait perusahaan, kayak didirikan tanggal berapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya, email, dan lain-lain. Nah, berarti ini tinggal masuk ke setupnya. Nah, passwordnya kayak biasa isi supervisor. Kalian oke. Nah, ini kalian pilih yang bahasa Inggris, kalian next. Pilih yang advanced setup, kalian next. Nah, currency di sini kan karena ada 2 mata uang. Yang pertama kalian masukin itu mata uang utamanya. Yang pertama kan di sini mata uang utamanya dalam rupiah, berarti rupiah dulu baru kalian masukin USD. Jangan kebalik ya. Berarti rupiah, rate-nya 1, berarti 1 rupiah sama dengan 1. Country-nya Indonesia, simbolnya IDR aja atau RP, terserah kalian. Nah, baru yang kedua kalian masukin mata uang selain mata uang utama. Di sini kan ada dolar. Nah, rate-nya yang kayak tadi udah kita hitung, berarti 1 dolar itu sama dengan 13.500.
Nah, country-nya USA, simbolnya boleh simbol dolar atau USD, terserah kalian. Nah, kalau udah ini untuk currency, kalian next. Nah, baru kalian isi company name. Di sini namanya kan Negeri Tawako. Alamatnya itu Jalan Naik Turun Suka-Suka nomor 400. Jalan Naik Suka-Suka nomor 400, Jakarta Selatan. Kode pos 15263. Nah, start date-nya jangan lupa 1 hari sebelum transaksi. Di sini kan transaksinya tanggal 1 Juni 2018. Berarti kita masukin start date-nya 31 Mei 2018. Di start date-nya 31 Mei 2018. Nah, untuk fiskaliernya tinggal ikutin start date, 2 angka belakang aja, berarti 18. Nah, kalau udah kalian next. Nah, taxable company date-nya di sini juga diganti, berarti 31 Mei 2018. Type-nya kalian isi dagang. Nah, kalau udah kalian next. Nah, di sini kalian bikin nama-nama akun yang ada di neraca saldo di sini. Nah, di sini kan masih pada ngacak ya. Nah, berarti kalian bikin aja berdasarkan informasi yang ada di sini. Pertama, sesuaiin aja di soal, kita ikutin dari akumulasi depresiasi. Akun nomornya terserah kalian, namanya akumulasi penyusutan. Yang pertama itu penyusutan gedung, kalian next. Masuk yang kedua, penyusutan kendaraan. Yang ketiga itu peralatan. Kalian next lagi, terus masuk ke asuransi dibayar di muka. Berarti untuk akun type-nya itu OCA. Terus nomor akunnya itu terserah kalian, yang penting depannya itu 1. Namanya asuransi dibayar di muka. Nah, opening balance-nya bisa kalian isi yang tadi udah kita kerjain sebesar 50 juta. Kalau udah kalian next. Nah, kalau muncul kayak gini kalian oke aja. Nah, selanjutnya masuk ke Bank BCA. PT Cash or Bank. Bank BCA IDR. Masukin opening balance-nya 50 juta. Kalian next lagi. Terus yang kedua Bank CMB USD. Nah, di sini kan dia bilang mata uangnya pakai USD. Jangan lupa di currency kalian ganti jadi dolar. Nah, di sini kalian masukin, di sini udah exchange rate-nya 13.500. Kalau udah kalian oke. Nah, buat di opening balance yang kalian masukin itu jangan si 40.500-nya, tetapi yang kalian masukin itu berapa banyak dolar yang kita punya. Di sini kan dia bilang 3.000 dolar. Nah, berarti yang dimasukin di opening balance itu 3.000.
karena currency-nya udah dolar, berarti tinggal masukin opening balance dalam bentuk dolar. Nah, kalau udah kalian next. Nah, selanjutnya beban asuransi. Sesuaiin akun nomornya sama akun tipenya. Yang kedua itu beban bunga. Terus yang ketiga itu beban gaji. Terus yang selanjutnya itu beban penyusutan gedung. Selanjutnya beban penyusutan kendaraan. Selanjutnya beban penyusutan peralatan. Selanjutnya beban perlengkapan. Selanjutnya beban utilitas. Selanjutnya biaya kirim atau angkut. Biaya kirim atau angkut kalian masukin di cost of goods sold. Karena biaya kirim berarti masuk di freight in. Berarti freight in itu kan masuk di tipe cost of goods sold ya. Nah, berarti kon nomornya 5. Masukin biaya kirim atau angkut. Kalau udah di next lagi. Terus selanjutnya itu biaya administrasi bank. Itu tuh yang ada expand, akun nomor kalian ganti, biaya administrasi bank. Di next lagi. Terus selanjutnya itu diskon penjualan. Masuknya di revenue. Kalau udah di next. Selanjutnya gedung. Gedung masuk di fixed asset. Kepala depannya 1. Kalau di next, selanjutnya itu harga pokok penjualan. Nah, berarti ini cost of goods sold. Nomor depannya 5. Harga pokok penjualan. Kalau udah di next, selanjutnya utang bank ASBC. Nah, tadi kan dia bilang utang bank ASBC itu utang jangka panjang, berarti pilih yang long term liability. Depannya 2. Utang bank ASBC. Kalau udah di next lagi, kita masuk ke selanjutnya utang bunga. Utang bunga itu masuk di other current liability. Utang bunga kalian bisa isi saldonya sebesar 3.125.000. Kalau udah di next, nah kalau muncul kayak gini kalian oke aja. Oh iya, sama tadi kelupaan untuk yang
utang jangka panjang, kalian bisa isi saldonya ya. Berarti tadi utang Bank ASBC kalian edit. Nah, opening balance-nya kalian masukin. Di sini utang Bank ASBC itu 125 juta. Nah, kalau udah di oke, nah masukin tadi opening balance-nya 125 juta. Berarti untuk long term kalian bisa isi opening balance ya. Kalau udah kalian oke, nah muncul kayak gini, kalian oke lagi. Nah, berarti balik ke sini. Tadi terakhir utang bunga, terus selanjutnya hutang lancar lainnya, berarti ada current liabilities, hutang lancar lainnya. Karena opening balance nggak ada, berarti kosongin. Di next, masih ke hutang usaha IDR, berarti accounts payable, hutang usaha IDR. Kalau udah di next, selanjutnya hutang usaha USD. Nah, jangan lupa currency-nya diganti jadi dolar. Oke, ini di oke lagi. Nah, kalau udah next lagi. Nah, selanjutnya kas tunai, berarti cash or bank. 003 kas tunai. Opening balance bisa diisi, bisa 20 juta. Nah, di situ kendaraan masuk di fixed asset. Di next. Nah, selanjutnya laba ditahan, masuk di account tipe equity. Saldonya jangan diisi. Terus masuk ke modal, masih di equity. Ini modal Madam NW. Nah, kalau untuk modal kalian bisa isi sebesar 175 juta sesuai di neraca saldo. Kalian next. Kalau muncul kayak gini di okein aja. Terus selanjutnya pendapatan bunga, masuk di other income. Akun nomornya depannya 8, namanya pendapatan bunga. Kalau udah di next, masuk kita penjualan masuk di revenue. Nah, kalau udah di next, selanjutnya peralatan, berarti masuk di fixed asset. Kalau udah di next, selanjutnya perlengkapan berarti masuk di other current asset. Kalian next. Nah, selanjutnya persediaan barang dagang, berarti itu masuk jenisnya inventory. Namanya itu persediaan barang. Inventory juga jangan kalian isi, nanti ada modulnya sendiri untuk ngisi. Nah, selanjutnya next. Masuk ke piutang usaha IDR, berarti piutang usaha IDR. Kalau udah di next lagi, masuk piutang usaha USD.
Jangan lupa currency-nya diganti dolar. Kalau udah oke, pencet next lagi. Nah, terus kalian bikin PPN masukan. PPN masukan berarti masuk di other current asset. Kalau udah di next, terus PPN keluaran berarti other current liabilities. Kalau udah di next, selanjutnya retur penjualan berarti masuk di revenue. Retur penjualan di next lagi, masuk ke tanah masuk di fixed asset. Fixed asset berarti kepala depannya 1, namanya tanah. Nah, yang terakhir beban usaha lainnya berarti masuk di, karena masih dia bilang beban usaha, masuknya di expense aja. Berarti beban usaha lainnya masuk di expense, ke nomornya depannya 6, namanya beban usaha lainnya. Kalau udah di oke, karena terakhir. Nah, berarti nanti muncul kayak gini. Oh ya, jangan lupa nih perlengkapan juga tadi kelewat. Opening balance-nya kalian isi untuk perlengkapan di sini 7.425. Kalau udah kalian oke, kamu muncul kayak gini, di oke lagi. Nah, kayak gitu. Nah, berarti kalian bisa cek pasti ini currency-nya udah sesuai. Kalau ini kan IDR berarti rupiah, ini USD berarti dolar. Kalian bisa cek lagi. Oke, berarti udah. Berarti untuk opening balance equity, kalian pilih yang opening balance equity. Dengan return earning, kalian pilih yang laba ditahan. Nah, kayak gitu. Nah, berarti ini untuk step keempat, yaitu masukin chart of account sama default account yang di bawah ini. Nah, kalau udah, selanjutnya kalian bisa next. Nah, untuk selanjutnya currency default account. Pertama, currency name-nya rupiah. Accounts payable kalian ganti utang usaha IDR, sesuaiin kalau rupiah. AR-nya juga diganti piutang usaha IDR. Yang ininya biarin aja. Sales discount-nya bisa diganti diskon penjualan. Realized gain or loss-nya biarin aja. Nah, kalau udah currency-nya kalian ganti jadi dolar. Nah, masukinnya sama. Accounts payable diganti utang usaha USD. Accounts receivable-nya diganti piutang usaha USD. Untuk yang lainnya nggak usah. Nah, sales discount-nya juga biarin aja, karena yang tadi diskon penjualannya itu untuk rupiah, yang dolar nggak ada. Jadi pakai akun yang bawaan aja. Nah, kalau udah kalian next. Nah, di sini untuk term of payment, kita lihat di soal term of paymentnya. Di sini ada 2/10 N/30, net 30, sama COD. Berarti nanti kita bikin 3. Yang pertama bikin yang COD, di enter terus bikin yang 2/10 N/30. Cara bikinnya berarti untuk diskon kalian isi 2, diskon D nya kalian isi 10, net ini kalian isi 30. Nah, berarti nanti jadi 2/10 N/30.
sama bikin yang N30. Berarti langsung aja isi di NetView nya 30 hari kayak gitu. Berarti nanti bikin 3 gini. Terus untuk teksnya berarti kalian isi untuk kodenya T, namanya itu PPN, deskripsinya itu pajak pertambahan nilai, rate itu 10%. Untuk sales tax-nya kalian isi PPN keluaran. Untuk purchase tax-nya kalian isi PPN masukan. Nah, kayak gini ya. Nah, ini untuk tax di step 6. Kalau udah kalian next. Nah, untuk customer type-nya itu kalian bisa lihat di tadi tipenya, berarti ada di Asia sama luar Asia. Yang pertama itu tipenya Asia, yang kedua luar Asia. Nah, selanjutnya untuk shipment method, baca di keterangan. Nah, di sini ada metode pengiriman, ada dua, yaitu Motor Ninja sama Honda Mobilio. Berarti di sini Motor Ninja sama Honda Mobilio. Nah, ini untuk step 7. Kalau udah kalian next. Nah, ini untuk customer yang dimiliki. Kita bikin yang pertama cek 001. Nah, berarti yang pertama itu Kevino Enrico Yongriko. Currency-nya di sini dia bilang rupiah karena pakai LP. Terus di opening balance kalian double klik. Nah, nanti muncul kayak gini nih. Nah, ini kalian klik. Nah, kenapa kita klik yang itu? Karena dia ada masukin invoice. Di sini kan ada nomor invoice-nya, ada tanggalnya segala macam. Berarti untuk invoice numbernya kalian isi HH strip 15 strip 1505 strip 03. Nah, tanggalnya itu 15 Mei 2018. Saldonya itu sebesar 15 juta. Termsnya itu net 30. Nah, kalau udah kalian oke. Nah, teks satunya jangan lupa diisi PPN. Termsnya juga jangan lupa diisi net 30. Nah, baru kita masuk ke yang kedua, si Giovanni. Sama kayak tadi, di opening balance kalian klik yang tanda di pojok kanan ini. Nah, masukin invoice-nya. Yang pertama HH strip 15 strip 0705 strip 01. Nah, tanggalnya itu 7 Mei 2018. Saldonya itu 6 juta. Termsnya itu 2/10 N/30. Nah, terus masukin yang invoice kedua. Di sini karena dia punya dua invoice, berarti masukin invoice satu lagi, AH strip 15 strip 2405 strip 05. Nah, buat tanggalnya berarti 24 Mei 2018. Opening balance-nya 8.250. Termsnya sama 2/10 N/30. Nah, kalau udah di oke. Jangan lupa teks satunya diisi PPN. Tipenya Asia, masih Asia. Termsnya kalian ganti 2/10 N/30. Oh iya, untuk yang Kevin Enrico
karena di sini tipenya Eropa, berarti kalian ganti jadi luar Asia ya. Nah kayak gitu, sesuaiin aja sama tipenya. Nah kalau udah masuk yang ketiga, si Azalea Sri. Currency-nya masih rupiah. Terus opening balance nya kalian kayak tadi, masukin yang pertama itu AH strip 15, strip 1205, strip 02, tanggalnya itu 12 Mei 2018, opening balance nya 7.500.000, termsnya itu 2010 N/30. Terus masukin yang kedua, AH strip 15 strip 2505 strip 06, tanggalnya itu 25 Mei 2018, opening balance nya 9 juta, termsnya sama 20 N/30. Nah kalau udah di oke, masuk di sini ke PPN. Azalea itu tipenya Asia, berarti udah benar. Termnya diganti 210 N/30. Terus masuk yang keempat, Michelle Sanjuk. Nah di sini karena dia pakainya USD, berarti currency-nya kalian ganti jadi USD, jadi dolar. Nah terus opening balance-nya sama kayak tadi, klik invoice number-nya, masukin AH15 1605 strip 04, tanggalnya itu 16 Mei 2018, opening balance-nya masukinnya dalam bentuk dolar, 1.500 dolar, termsnya itu net 30. Nah kalau udah di oke, nah tipenya di sini dia Perancis, berarti karena Perancis berarti masuk di luar Asia, termsnya diganti net 30. Nah masuk yang kelima itu ada customer tunai. Kalau tipenya Asia, opening balance-nya masih kosong. Ini jangan lupa PPN-nya. Nah ini juga PPN. Ini udah. Jadi ini untuk customer. Kalau udah selesai kalian bisa next. Selanjutnya ke vendor. Nah untuk vendor sama kayak tadi caranya. Masukin vendor numbernya. Yang pertama si Anderu, currency-nya dia rupiah. Terus di opening balance double klik yang ini, masukin invoice-nya AW strip 050515 strip 01, tanggalnya 5 Mei 2018, opening balance-nya 12 juta, termsnya sini 20 N/30. Nah kalau udah masukin yang kedua, AW strip 220515 strip 02, tanggalnya 22 Mei 2018, saldonya 8 juta, termsnya sama 20 N/30. Nah kalau udah di oke, jangan lupa teks satunya diisi PPN, termsnya 20 N/30. Masuk ke vendor yang kedua, Fanny Marijoy. Nah di sini dia menggunakan dolar, berarti currency-nya diganti dolar. Opening balance-nya masukin. Di sini VM strip invoice-nya 1805
15/01, tanggalnya 18 Mei 2018. Opening balance nya masukinnya dalam bentuk dolar, berarti 2000 USD. Termsnya net 30. Kalau udah di oke, jangan lupa tag satunya PPN juga. Termsnya itu net 30, sesuaiin aja di soal. Vendor yang ketiga Yohana Aifa. Caranya sama, klik opening balance, terus masukin nomor invoice-nya YA strip 15/05/15 strip 01, tanggalnya 15 Mei 2018. Opening balance-nya 9 juta. Termsnya itu net 30. Selanjutnya YA strip 25/05/15 strip 02, tanggal 25 Mei 2018. Saldonya 9.600.000. Termsnya net 30 juga. Nah, kalau udah di oke, jangan lupa PPN nya. Ini tipe termsnya net 30. Lanjut ke yang keempat, ada Andri Kozek. Andres cara nyari sama, klik yang opening balance ini, masukin invoice nya. Yang pertama AK strip 10005 15 strip 02, tanggal 10 Mei 2018. Opening balance nya 10.800.000. Termsnya 20/10 M/30. Terus yang kedua 24/05/15 strip, ini yang 01, ini yang 02. Tanggalnya 24 Mei 2018. Opening balance 9.200.000. Termsnya sama, 20/10 N/30. Kalau udah di oke, jangan lupa PPN nya. Di sini 20/10 N/30. Masuk ke vendor yang kelima, Jun Icha. Currency-nya rupiah. Klik yang opening balance, masukin invoice-nya. CC strip 28/05/15 strip 1, 28 Mei 2018. Opening balance-nya 10 juta. Termsnya 20/10 M/30. Jangan lupa PPN nya. Termsnya 20/10 M/30. Nah, ini buat di vendor. Kalau udah, kalian bisa next. Nah, ini masuk ke gudang. Nah, di sini kalian baca di informasinya. Jadi dia punya dua gudang. Pertama gudang senyum sama gudang tawa. Nah, berarti pertama itu gudang senyum. Description-nya samain aja, gudang senyum. Pengelolanya Mr. Smiley. Yang kedua gudang tawa. Description-nya samain. Pengelolanya Bapak Canda. Nah, kalau udah ada item kategori, kalian masukin. Kalian bisa lihat dari data persediaan barangnya.
Nah, berarti untuk item kategorinya kalian masukin aja AW, VM, YA, AK, sama JC. Nah, kalau udah kalian next. Nah, untuk ini kalian sesuaiin aja inventory, berarti persediaan barang dagang. Sales itu penjualan, sales return itu return penjualan, sales discount itu diskon penjualan, good in transit itu persediaan barang dagang, cost of goods sold itu harga pokok penjualan, purchase return ke persediaan barang dagang, expense account itu kalian masukin di beban usaha lainnya aja. Unbilled goods itu kalian masukin ke hutang lancar lainnya. Nah, kalau udah kalian next. Nah, ini cost methodnya kita pilih Vivo. Kalau udah di next. Nah, ini untuk masukin daftar persediaan yang ada di perusahaan. Nah, sebelum kalian isi ini, pertama karena dia punya dua gudang, makanya kalian langsung ke klik yang trial balance di sini nih. Terus kalian pilih yang preference di sini, pencet yang ini. Nah, terus di fitur kalian checklist dulu nih, multi warehouse, yang warehouse quantity sama multi unit. Nah, tiga ini kalian klik. Terus di purchase di sini juga kalian bikin akun baru, namanya penerimaan barang belum ditagih. Kalau udah kalian oke. Nah, kalau udah di oke juga, nah baru balik ke modul inventory. Terus kalian pilih yang item. Nah, di sini berarti yang pertama emang kosong. Terus masukin yang pertama AW strip 01. Namanya itu skinny jeans way Yuandao. Kuantitinya itu 4. Nah, unitnya itu masukin PCS saja. Last purchase-nya kalian isi cost per unitnya. Berarti kalian lihat aja di sini. Berarti 450.000. Oh, kalau enggak, untuk cara nambahnya kalian klik yang add aja, biar nanti nggak muncul error kayak yang kemarin kalian pada tanyain yang enable change to inventory itu. Kalian klik aja yang add. Nah, item nomornya kalian ganti kayak tadi, AW strip 01. Nah, descriptionnya itu skinny jeans way Yuandao. Kategorinya masuk di AW. Terus kuantitinya masukin 4. Unitnya ini masukin PCS. Nah, ini costnya kalian masukin sebesar 450.000. Terus kalian lihat di sini untuk barang AW sama YA itu masuk di gudang senyum. Kalau VM, AK sama JC itu masuk di gudang tawa. Nah, berarti ini karena AW masih masuk di gudang senyum ya. Terus pindah ke sales atau purchase di sini. Masukin unit price-nya. Di sini 600.000. Masukin 600.000. Sales tax code-nya isi T. Purchase tax code-nya isi T juga. Nah, udah, selanjutnya
kalian bisa next, bikin lagi yang kedua. AW2 itu slim fit jeans Yuandao. Kategorinya masih di AW. Kuantitinya kalian masukin 2. Unitnya ini PCS. Kosnya itu 500.000. Ini masih di gudang senyum. Default unit price nya masukin 650.000. Sales tax code nya masukin T. Purchase tax code nya masukin T. Nah kalau udah di next lagi, masuk yang AW strip 03 jacket jeans Yuandao. Kategorinya masih di AW. Kuantitinya itu 2. Unit itu PCS. Costnya itu 400.000. Kalau udah masuk di unit price nya 550.000. Sales tax code nya itu T. Purchase tax code nya T. Kalau udah di next lagi, masuk selanjutnya VM strip 1 skinny jeans Marijoy. Kategorinya masuk yang VM. Kuantitinya 2. Ini PCS. Costnya 425.000. Nah gudangnya masuk di gudang Tawa sesuai informasi tadi ya. Nah masukin harganya 575. Sales tax code nya T. Purchase tax code nya T. Kalau udah di next, masuk ke VM02 slim fit jeans. Ini masih VM. Kuantitinya 2. Unitnya ini PCS. Costnya itu 475.000. Ini diganti gudang Tawa. Harga jualnya itu 625.000. Sales tax code nya isi T. Purchase tax code nya isi T. Kalau udah di next, masuk VM03 Rip Jeans Marijoy. Kategorinya masih di VM. Kuantitinya itu 4. PCS. Costnya itu 550.000. Diganti gudang Tawa. Nah kalau udah sales purchase nya 700.000. Sales tax code nya isi T. Purchase tax code nya isi T. Kalau udah di next, masuk ke YA strip 01. Yang pertama itu t-shirt polos. Kategorinya masuk di YA. Kuantitinya itu 2. PCS. Costnya 75.000. Warehouse-nya gudang senyum ya, sesuai di soal, nggak usah diganti. Terus selling price nya 150.000. Sales tax code nya isi T. Purchase tax code nya isi T. Kalau udah di next, masuk ke YA02 Chino Pen. Kategorinya YA. Kuantitinya 2. Costnya itu 350.000. Salesnya 450.000. Ini isi T. Kalau di next lagi, selanjutnya masuk ke AK01 hoodie Kozek. Kategorinya yang AK. Kuantitinya
3, costnya itu 350.000. Nah, warehouse-nya diganti jadi gudang tawa, sesuaiin. Sales price-nya itu diganti jadi 425. Ini T. Kalau udah di next, nah selanjutnya masuk ke AK02, itu long sleeve shirt. Kategorinya AK, kuantitinya 2, costnya itu 100.000, diganti jadi gudang tawa, harga jualnya itu 200.000. Ini ganti T, ini ya T. Kalau udah di next, terus masuk ke JC01, winter jacket June, pilih yang JC, kuantitinya itu 3, costnya itu 375. Ini pilih yang gudang tawa, sales price nya itu 525. Ini ganti T, ini ganti T. Kalau udah di next, masuk JC02, turtleneck shirt, kategorinya JC, kuantitinya 2, harganya 125, diganti jadi gudang tawa, sales price nya 225, sales tax code nya T, ini T. Kalau udah di OK, nah kalau udah kayak gini, baru kalian bisa next. Nah, masuk ke fiscal fixed asset. Kita lihat di daftar fixed asset. Di sini fiscal type-nya ada tanah, bangunan, peralatan kendaraan. Nah, berarti pertama tanah, useful life 0, metodenya itu non depreciable. Yang kedua bangunan, useful life itu 10, metodenya straight line. Terus selanjutnya peralatan, useful life 4, metodenya straight line. Terus ada kendaraan, useful life nya 5, straight line method. Nah, kalau udah kalian bisa next. Nah, untuk fixed asset tipe kalian bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada tanah, sesuaiin di sini tanah. Yang kedua gedung, sesuaiin berarti bangunan. Ketiga itu komputer, sesuaiin berarti peralatan. Yang keempat itu ada peralatan, terus motor ninja, kendaraan, sama Honda Mobilio. Nah, kalau udah kita bisa next. Nah, berarti ini kita masukin fixed asset listnya. Yang pertama FA Suit 01, set description-nya itu tanah, tipenya itu tanah, departemen yang biarin aja, purchase date dan usage date itu 1 Maret 2016. Estimated life and 0, ini non depreciable, set account-nya kosong, akumulasinya kosong, DP-nya kosong. Nah, expense account-nya ini kalian pilih yang opening balance equity, masukin amount-nya 350 juta. Salvage value kosong, fiscal FA nya di checklist,
kuantitinya kita isi 1. Oh, untuk aset accountnya juga diisi tanah. Nah gini. Nah kalau udah kalian enter. Masuk ke FA yang 02. Ada gedung. Tipenya juga gedung. Dia digunain dari 1 Maret 2016 juga. Estimated life itu 10 tahun. Depresiasinya pakai straight line. Aset accountnya itu gedung. Akumulasinya itu pilih yang akumulasi penyusutan gedung. Depresiasinya itu pilih yang beban penyusutan gedung. Expense accountnya pilih opening balance equity. Amountnya kalian isi 250 juta. Ini di checklist, kuantitinya 1. Terus masuk ke FA3 itu komputer. Tipenya komputer. Purchase date-nya itu 1 September 2016. Untuk estimated life itu 4 tahun. Metode straight line. Aset account-nya itu peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Ini beban penyusutan peralatan. Ininya opening balance equity. Amount-nya 10 juta. Ini di checklist, isi 1. Masuk ke FA04, peralatan. Tipenya peralatan. Purchase date-nya itu 1 Maret 2017. Estimated lifetime 4 tahun juga. Depresiasinya pakai straight line. Aset account-nya pilih yang peralatan. Akumulasi juga penyusutan peralatan. Beban penyusutannya juga yang beban penyusutan peralatan. Ini pilih yang opening balance equity. Amountnya masukin 15 juta. Ini di checklist, isi 1. Masuk ke FA05, motor ninja. Tipenya itu motor ninja. Purchase date-nya itu 1 Maret 2017. Useful life 5, pakai straight line method juga. Masuk ke kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan. Beban penyusutannya juga yang kendaraan. Ini opening balance equity. Amountnya itu motor ninja 30 juta. Jangan lupa di checklist. Nah, oke, selanjutnya berarti masuk ke yang Honda Mobilio. Tipenya juga Honda Mobilio. Digunainnya 1 September 2016. Ini juga 1 September 2016. Estimated life-nya itu 5 tahun. Metodenya juga straight line. Set account-nya pilih yang kendaraan. Ini akumulasi penyusutan kendaraan. Beban penyusutan juga yang kendaraan. Masukin opening balance equity. Nah, amount-nya berarti 200 juta. Ini di checklist, isi quantity 1. Nah, ini untuk fixed asset udah keisi semua. Kalau udah, kalian next. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, udah keisi. Yang USD juga udah keisi otomatis dalam bentuk rupiah. Di sini juga debit kreditnya 1 miliar
100.000. Di sini juga debit kreditnya 1.100.000.000. Nah, kalau udah kita next. Nah, di step 18 ini tadi udah kita atur sebelumnya. Di sini kita atur yang multi warehouse sama yang di purchase itu penerimaan barang belum ditagih. Kalau udah oke, kita next. Nah, kalau udah kita finish. Nah, itu untuk step 1 sampai 18. Nah, tapi belum selesai. Setelah kalian masukin step 1 sampai 18, langkah selanjutnya masih ada setup yang harus kalian lakuin, yaitu period end. Nah, kalian klik general ledger, terus pilih yang period end. Nah, di sini kita masukin nih, berarti period end pertama itu yang bulan Mei 2018. Nah, berarti kita lakuin dulu period end untuk bulan Mei 2018 sebelum transaksi, karena transaksi kan bulan Juni. Nah, berarti kita bikin bulan sebelum bulan transaksi. Nah, berarti Mei 2018, exchange rate-nya masih 13.500 untuk dolarnya. Kalau udah kalian klik OK. Nah, kalau udah bisa lihat chart of account-nya, kalian refresh. Nah, nanti di sini akumulasinya udah keisi otomatis ya. Setelah kalian period end, ada satu step lagi, yaitu bikin jurnal OB opening balance equity-nya ke laba ditahan. Di sini kita pindahin opening balance equity-nya ke laba ditahan. Berarti kita pilih yang jurnal voucher, terus masukin tanggal 31 Mei 2018. Ini OBE-RE jurnal berarti opening balance equity sebesar yang ada di chart of account 558.462.500. Kita masukin di sini 558.462.500 pada laba ditahan. Nah, kalau udah di save and close, nah kalian refresh. Nah, nanti OB-nya bakalan 0, pindah ke laba ditahannya. Nah, ini kayak gini. Nah, oke, berarti itu untuk step dari pertama pembuatan sampai siap untuk transaksi. Setelah kalian isi 18 step, jangan langsung ke transaksi, tapi period end dulu sama pindahin jurnal OBE ke RE. Nah, kalau itu udah kalian lakuin, baru kalian bisa masuk ke transaksinya. Oke, sekian aja. Maaf kalau ada kesalahan. Good luck buat di UAS-nya.